Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita bisa menghadiri satu kajian tentang kitab Bulughul Maram dalam bab sifat salat Nabi. Dan kitab Bulughul Maram ini ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari tentang sifat salat Nabi, Allah Subhanahu wa taala menerima salat-salat yang kita lakukan, baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih berbicara tentang salat sunnah witir. Dan begitu banyak hadis yang menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk melaksanakan salat witir. Dalam satu riwayat mengatakan autiru walau rakaatan. Berwitirlah walaupun dalam satu rakaat. Bahkan dalam hadis yang lain menyebutkan autiru ya ahlal Quran. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Berwitirlah wahai ahlul Quran. Siapa yang disebut ahlul Quran? Kita sudah membahas yang disebut dengan ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang menjaga Al-Quran. Itu disebut ahlul Quran. Kenapa? Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah witir dan suka kepada yang witir. Allah ganjil dan menyukai yang ganjil. Itu sudah kita bahas. Dan pada malam ini jamaah sekalian, bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam kemarin, walaupun witir itu merupakan sunnah muakkadah, salah satu salat sunnah yang paling utama di antara salat-salat sunnah yang lain adalah salat sunnah witir. Dia merupakan salat sunnah muakkadah bittifaqil muslimin. Dan di antara para ulama juga ada yang wajibkan, tapi tentunya para ulama sebagian besar mengatakan yang wajib itu hanya yang 5 waktu, baik zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Sehingga selain itu adalah apa? Sunnah. Tapi sunnahnya untuk witir adalah sunnah muakkadah, mustahab. Karena sunnah muakkadah, maka kata Syekhul Islam wala yambaghi li ahadin tarkuhu. Tidak baik bagi seorang untuk meninggalkannya. Jadi sebaiknya kita untuk tidak meninggalkan. Sampai Rasulullah mengatakan autiru walau rakaatan. Berwitirlah walaupun satu rakaat. Dan waman asarra, ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, waman asarra ala tarkihi
ruddat syahadatuhu. Barang siapa yang terus-menerus meninggalkan sholat witir, maka tertolak kesaksiannya. Kalau dia menjadi saksi itu ditolak. Kenapa? Saking pentingnya sholat witir aja ditinggalin. Apalagi yang lainnya gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian pada malam ini kita akan masuk pada hadis yang berkenaan dengan sholat witir juga, di mana hadis tersebut mengatakan dari Abi Sa'id Al-Khudri, wa an Abi Sa'idinil Khudri, asal katanya Sa'idin Al-Khudri. Kemudian tanwin kasratain bertemu dengan alif lam, maka ada nunnya. Wa an Abi Sa'idinil Khudri, nun wiqayah namanya, radhiyallahu an. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda Rasul? Autiru qabla an tusbihu. Berwitirlah sebelum pagi, artinya sebelum masuk subuh. Artinya di sini apa? Waktu witir itu adalah sebelum masuk waktu subuh. Kalau sudah adzan subuh berarti sudah selesai waktu witir. Dalam riwayat lain mengatakan man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu. Dalam riwayat Ibnu Hibban, barang siapa yang mendapatkan subuh, artinya sudah masuk subuh, walam yutir, dan dia tidak witir, fala witra lahu, maka tidak ada witir baginya. Artinya apa? Ketika dia udah masuk subuh, kemudian dia mau witir, nggak ada witir lagi udah. Kenapa? Udah masuk subuh. Dan ini hadis dengan sanad-sanad yang sahih dan disahihkan oleh para ulama. Jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan tentang al-witru min sholatil lail. Jadi witir, sholat witir itu termasuk bagian dari sholat malam. Karena banyak juga di antara umat Islam yang mungkin mereka memahami kalau sholat witir itu hanya di bulan Ramadan. Sehingga di luar Ramadan dia meninggalkan witir. Kenapa di dalam Ramadan? Karena dia otomatis sholat witir bareng-bareng imam setelah sholat tarawih. Tapi ketika keluar Ramadan, maka mereka tinggalkan sholat witir. Padahal sholat witir sholat witir ini penting dan merupakan sholat sunnah yang utama. Jadi sholat witir Abdulus sholawat ba'dal faridah. Jadi sholat-sholat sunnah yang utama setelah sholat wajib itu sholat witir. Dan dia termasuk min sholatil lail, sholat malam. Akan tetapi sholat malam itu ditutup dengan sholat witir. Sebagaimana siang hari ditutup dengan sholat maghrib. Artinya kalau sholat malam itu, kan witir itu 3 rakaat ganjil. Maka malam itu ditutup dengan sholat witir. Dan siang hari ditutup dengan sholat maghrib yang 3 rakaat. Kenapa? Karena maghrib itu witir. Jadi kalau siangnya itu ditutup dengan sholat maghrib yang 3 rakaat, maka malam harinya ditutup dengan sholat witir yang ganjil 3 rakaat. Dan akhir waktu witir ketika masuk terbit fajar sodik, fajar yang kedua. Jadi ada fajar ada 2. Yang pertama al-fajrus kadhib, yang kedua al-fajrus sodik. Fajar kadhib, fajar yang pertama, di mana di situ azan pertama ketika subuh. Kemudian masuk kepada azan kedua, yaitu sudah masuk waktu, yang dikenal dengan fajar sodik. Cuman memang kita tidak terbiasa untuk azan 2 kali. Memang sebetulnya subuh itu azannya 2 kali. Jadi kalau bapak-bapak nanti di tempat lain, kalau ada azan 2 kali, jangan bingung. Tadi udah adzan kok adzan lagi nih. Yaitu adzan subuh yang kedua. Adzan yang pertama adzan Abdullah Umi Maktum, adzan yang kedua adzannya Bilal. Dan jadi untuk subuh itu Kenapa? Karena adzan yang pertama kata para ulama untuk membangunkan orang-orang yang lagi tidur. Adzan yang kedua sudah masuk waktu. Ketika sudah terbit fajar, maka sudah luput waktu witir, artinya sudah hilang waktu witir. Faman autara ba'da tulu'is subhi fala witra lahu. Barang siapa yang berwitir sudah masuk subuh, enggak ada lagi witir. Artinya witirnya enggak diterima, enggak sah gitu. Jadi witirnya enggak diterima. Namun jamaah sekalian, kalau seandainya dalam bahasa Indonesia kalau seandainya udah salah karena udah kalau seandainya lagi. Mestinya seandainya gitu. Jadi jangan jadi pembubaziran bahasa katanya. Oke lah kalau gitu seandainya ada orang yang bangun sebelum subuh, kemudian dia sholat witir 1 rakaat.
Karena dia tahu, dikit lagi nih subuh nih. Ketika salat witir, Allahu Akbar. Baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Kemudian tiba-tiba apa? Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata para ulama, dia sudah mendapatkan salat witir. Walaupun 1 rakaat, dan jangan dibatalkan, teruskan. Jadi apa? Jangan dibatalkan, diteruskan. Jangan sampai apa? Allah, ya udah subuh batin aja. Jangan. Dia sudah mendapatkan apa? Salat witir. Kemudian jemaah sekalian, Ibnu Munzir mengatakan ajma'u ala anna ma baina salatil isya ila tulu'il fajri waqtun lil witri. Para ulama sepakat bahwa waktu salat witir itu adalah antara salat isya, selesai salat isya itu sampai terbit fajar subuh. Itu waktu witir. Sehingga kalau orang melakukan salat witir habis isya langsung, umpamanya habis ba'diyah dia salat witir, maka boleh. Jadi apa? Boleh. Kalau dia juga ingin mentakhirkan sholat witir nanti pada waktu malam sebelum waktu subuh, itu juga boleh. Gitu. Kenapa? Karena para ulama mengatakan sholat witir itu apa? Memiliki 2 waktu. Jadi sholat witir apa? Yang pertama ikhtiyari, yang kedua ittirari. Ikhtiyari itu kapan saja boleh. Di awal apa? Malam habis sholat ba'diyah, kemudian di jam 10 boleh, jam 11 boleh. Ada lagi yang ittirari, yang memang pas mau menjelang-jelang apa? Waktu subuh. Itu namanya apa? Waktu sholat witir. Jadi waktu apa? Sholat witir. Namun zahir hadis mengatakan annal witral lati fata waqtuhu idza kana tarkuhu min amdin. Jadi witir apabila sudah selesai waktunya, apabila dia meninggalkannya, maka sudah selesai. Jadi apa? Kalau udah selesai waktu witir lalu dia apa? Ingin melakukannya udah nggak bisa lagi gitu. Kenapa? Udah masuk waktu subuh. Kecuali bagi mereka yang terbiasa untuk setiap waktu melakukan apa? Witir, sehingga jadi apa? Menjadi sebuah istiqamah, melazimkan gitu. Menjadi wiridan dia kalau bahasa kita. Wiridan yang dia tidak pernah meninggalkannya, dikontinukan. Seperti qobliyah, ba'diyah, hanya kita apa? Continue itu. Karena ada janji, barang siapa yang melaksanakan sholat 10 rakaat, ya, yang dikenal apa? 10 rakaat, yang dikenal dengan apa? Qobliyah dan ba'diyah, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. 10 rakaat itu. Apa saja? Pertama, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah apa? Isya, 10 rakaat. Dia akan dibangunkan, banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan dia rumah di surga. 10 rakaat yang qobliyahnya, yang dikenal dengan apa? Salat sunnah yang berkaitan dengan salat wajib. Dan barang siapa yang melaksanakannya 12 rakaat. 12 rakaat itu apa? Sebelum zuhur 4 rakaat. Bahkan disebutkan lagi, dan setelah zuhur 4 rakaat. Jadi sebelum zuhur itu sebetulnya 4 rakaat. Jadi boleh 4 rakaat. Makanya para ulama mengatakan kalau zuhur itu agak panjang lah antara maghrib, antara azan dengan apa? Dengan iqamah. Kenapa? Karena ada orang yang merutinkan sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat wajib dengan 4 rakaat. Nah, barang siapa yang melaksanakannya ini 12 rakaat atau 14 rakaat, maka dia dimerdekakan dari api neraka, dijauhkan dari api neraka oleh Allah SWT. Jadi, tapi itu rutin. Bukan apa? Bukan sekedar apa? Nggak enak besok tinggalin lagi lawak baru sholat. Enggak, ini rutin, memang dirutinkan. Sama juga dengan ini, bagi orang yang rutin, bagi orang yang rutin melaksanakan sholat witir, namun dia ketiduran atau kelupaan. Jadi orang yang rutin sama juga dengan orang yang sholat. Makanya udzur sholat itu cuma 2. Udzur sholat itu apa? Udzur sholat itu cuma 2. Apa tuh? Pertama ketiduran, yang kedua kelupaan. Jadi sakit itu nggak masuk udzur subuh itu sakit. Nggak termasuk uzur apa? Sholat sakit. Kenapa? Karena orang yang sakit tetap wajib melaksanakan sholat. Dia nggak bisa diri, boleh apa? Duduk.
nggak bisa duduk, boleh apa? Berbaring. Dia nggak bisa kena air, karena harus wudu, boleh dengan apa? Tayamum. Jadi sakit juga tidak termasuk udzur apa? Sholat. Yang udzur sholat itu cuma dua, apa itu? Ketiduran dan kelupaan. Termasuk juga orang yang merutinkan witir, tapi ternyata dia ketiduran atau kelupaan. Maka dalam hadis disebutkan, man nama anil witri au nasiyahu fal yusalli idza asbaha au dzakara. Barang siapa yang ketiduran dari witir, artinya pas semalam dia nggak sempat sholat witir, ketiduran, au nasiyahu, atau dia kelupaan, fal yusalli, maka hendaklah dia sholat witir tersebut apabila sudah masuk waktu pagi, atau dia ingat saat itu apa, maka langsung apa? Sholat. Jamaah sekalian, udzur sholat itu ada dua. Pertama tadi apa? Ketiduran. Yang kedua apa? Kelupaan. Jadi sakit itu tidak termasuk apa? Udzur sholat. Kenapa? Karena orang yang sakit tetap dia sholat. Kalau ketiduran kenapa? Ya orang tidur nggak bisa sholat. Orang lagi tidur. Bapak bisa nggak lagi tidur sholat? Ya, orang tidur nggak ingat apa-apaan kan? Atau kelupaan, namanya orang kelupaan kan gitu. Maka ini termasuk bagian dari udzur. Nah, kalau kita ketiduran, umpamanya zuhur deh, umpamanya. Lagi duduk-duduk enak jam 11, tiba-tiba ketiduran. Pas ketiduran bangun-bangun jam 4 atau pas orang lagi adzan. Adzan apa? Asar. Allahu Akbar. Tiduran belum sholat apa? Isya ketiduran. Udah gitu di rumah nggak ada orang lagi, kita sendirian gitu. Nggak ada yang bangunin. Maka hendaklah apa? Dia sholat langsung. Sholat apa? Sholat zuhur dulu. Yang dia belum melaksanakan sholat zuhur. Baru nanti ketika orang apa? Lagi sholat zuhur, ikutin sholat zuhur. Di masjid. Artinya sholat yang dia tinggalkan dulu. Yang dilakukan dulu. Bukan sholat zuhurnya, tapi apa? Bukan sholat asarnya, tapi apa? Sholat zuhur dulu. Yang dia tinggalkan tadi. Atau umpamanya subuh umpamanya dia apa? Ketiduran ya. Bangun-bangun udah jam 7 atau setengah 7 deh. Matahari udah mendelik ya Pak. Udah nyorot itu matahari deh. Kalau kita bilang apa? Udah nyorot itu mataharinya Pak. Wah, udah nyorot. Jangan langsung bikin kopi atau mindo, jangan sarapan dulu, langsung sholat. Tentunya wudhu dulu. Bahkan para ulama mengatakan kalau umpamanya dia qabliyah atau salat sunnah fajar, masih tetap disunahkan salat sunnah fajar walaupun kesiangan. Habis salat sunnah fajar baru apa? Salat subuh. Kan udah matahari udah mendelik, udah nyolot gitu, udah nyorot sinarnya gitu. Tetap kenapa? Karena kita ketiduran. Jadi jangan sampai pas bangun subuh belum sholat subuh udah bikin kopi, udah sarapan. Itu kan langsung dulu sarapan. Jangan langsung dulu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dengan para sahabat pernah ketika pulang perang, disebutkan dalam hadis yang begitu panjang, Rasulullah istirahat bersama para sahabat di bawah pohon. Kemudian bangun-bangun matahari sudah terbit. Berarti kan sudah hilang waktu subuh. Maka sahabat ada yang berteriak, wah celaka, kenapa celaka? Matahari udah terbit, udah bersinar. Berarti kita kesiangan, kata Rasulullah, azan. Masih disunahkan azan tuh. Habis azan apa? Salat sunnah fajar, qobliyah. Habis itu apa? Qomat, baru salat subuh bareng-bareng. Kenapa? Karena masalahnya ketiduran. Tapi yang namanya ketiduran bukan tiap hari kesiangan. Kalau tiap hari namanya bukan kesiangan, bukan ketiduran, namanya apa? Tukang kesiangan. Ya, kalau tukang kan tiap hari. Kalau nggak tiap hari dia dagang nggak bisa. Kalau tukang saya yakin tukang itu tiap hari entar sekali-sekali. Namanya tukang. Pasti setiap hari. Kenapa? Emang kerjaannya gitu. Nah begitu juga kalau dia kesiangan tiap hari bukan kesiangan namanya tukang kesiangan, namanya kerjaannya kesiangan namanya. Dan itu harus diubah.
Kenapa? Karena memang disebutkan dalam hadis orang yang kesiangan itu, dalam sebuah riwayat hadis disebutkan dia lagi tidur nih dengar apa adzan, itu iblis itu ngencingin kupingnya itu. Hati-hati itu. Dan kalau dia nggak bangun, dia tidak mendapatkan doa dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Siapa yang mendapatkan berkah? Tentunya mereka yang bangun pagi. Makanya kalau orang tua bilang apa? Kalau nggak bangun pagi, ntar rezekinya dia apa? Dipatok ayam. Padahal kita nggak tahu ayam bisa matok apa rezeki. Tapi ini istilah saja, istilah. Artinya apa? Udah ketinggalan dia apa nyari rezeki kalau apa? Pagi-pagi belum bangun itu. Nah di sini apa? Barang siapa yang ketiduran dari witir atau dia kelupaan sholat, langsung umpamanya udah apa? Wah habis subuh belum sholat, udah sholat ketiduran kan gitu. Atau apa? Dia lupa sholat sebelum subuh boleh. Kenapa? Karena di ketiduran atau kelupaan. Nah dari sini merupakan dalil hadis bahwa orang yang ketiduran dari witir maka tidaklah gugur untuk melaksanakan sholat witir. Kenapa? Karena dia kesiangan atau ketiduran, atau di kelupaan juga nggak gugur. Kenapa? Karena dia apa? Kelupaan. Dan orang ini adalah orang yang memang sudah merutinkan. Makanya sebaiknya kita rutinkan sholat witir, jangan sampai ditinggalin dalam hidup kita. Walau di samping kita sholat wajib nih, usahakan sholat witir juga walaupun 1 rakaat. Jamaah sekalian, disebutkan lagi dalam hadis yang lain secara umum dari Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Barang siapa yang ketiduran dari salat secara umum atau kelupaan dari salat, hendaklah dia salat apabila dia bangun atau dia ingat. Artinya jangan entar-entar. Umpamanya zuhur, pokoknya ketika ketiduran, entar aja deh, qadha habis apa asar, jangan, langsung. Dan itu kata para ulama dihitung bukan qadha. Dihitung bukan qadha. Kenapa? Karena dia kelupaan atau ketiduran. Langsung sholat disebutkan. La kafarata laha illa dzalik. Tidaklah ada bayar kafarat kecuali dia langsung sholat, enggak ada kafarat lagi. Kenapa? Kecuali langsung dia sholat. Jangan ditunda. Jangan entar-entaran. Pas ketiduran, orang ngajakin, yuk kita jogging yuk pagi-pagi. Jogging dulu. Akhir sholat subuhnya apa? Udah kesiangan gak sholat subuh lagi. Sholat subuh dulu gitu. Walaupun kesiangan. Tapi itu saya katakan sekali-sekali. Bukan tiap hari. Kalau sekali-sekali memang apa? Nggak sengaja kan. Namin juga mungkin capek pada malam hari. Mungkin dia apa macam-macam lah gitu. Tapi kalau tiap hari memang nggak ada usaha. Gitu. Jamaah sekalian, kemudian di dalam hadis juga menyebutkan tentang bagaimana Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat Jabir radhiyallahu an bahwa orang yang melaksanakan sholat witir tadi bisa di awal waktu dan bisa di akhir waktu, di akhir malam. Jadi awal malam bisa di akhir malam. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man khafa alla yakuma min akhiril laili falyutir awwalahu, wa man tama'a ay yakuma akhirahu falyutir akhiral laili, fa inna salata akhiril laili masyhudah wa dzalika afdal." Rawahu Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang khawatir, takut alla yakuma min akhiril lail, untuk tidak bisa bangun di akhir malam, dia takut nih. Fal yutir awwalahu, maka hendaklah dia sholat witir di awal-awal saja, habis sholat isya langsung. Habis ba'diyah tapinya. Karena witir itu apa? Susunannya apa? Habis sholat yang lainnya gitu, baru witir di akhir. Kenapa? Karena ij'alu akhirah sholatin witron. Jadi jadikanlah sholat witir apa? Sebagai akhir sholat. Jadi barang siapa yang khawatir untuk tidak bisa bangun malam di akhir malam, fal yutir awwalahu, hendaklah dia witir, salat witir di awal-awal. Tapi waman tama'a ayyakuma akhirahu, dan barang siapa yang berharap dan dia mampu untuk bisa bangun malam di akhirnya,
fal yutir akhiral laili. Maka hendaklah dia sholat witir di akhir malam. Artinya dari sini apa? Ada pilihan. Kenapa bisa dipilih gini? Agar kita tidak meninggalkan sholat witir. Tinggal kita pilih aja mana yang kita kuat nih. Gitu. Kenapa? Fa inna sholata akhiril laili masyhudah. Karena sesungguhnya sholat di akhir malam itu disaksikan. Disaksikan siapa? Oleh para malaikat. Wadzalika afdal. Tentunya yang akhir malam itu lebih utama. Yang akhir malam itu lebih utama. Walaupun di awal waktu, awal malam itu boleh kita melaksanakan sholat sunnah witir. Nah dari sini jamaah sekalian, rahimakumullah. Dari sini apa yang maksud dengan masyhudah tadi? Bahwa sholat witir kita di akhir malam itu disaksikan masyhudah. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Basam. Wa syahidun dzalika, dan syahid di sini adalah Allah Subhanahu wa taala turun di akhir sepertiga malam terakhir. Sehingga Allah menyaksikan hambanya sedang apa? Berwitir di sepertiga malam terakhir. Maka itu masyhud. Di samping itu juga para malaikat menyaksikan juga. Karena pada saat itu malaikat apa? Bergantian. Nah, dari sini hadis ini merupakan dalil bahwa witir boleh di awal malam dan boleh juga di akhir malam. Kalau kita khawatir takut nggak bangun malam, mungkin capek, boleh di awal malam. Tapi kalau memang kita udah rutin dan memang udah nggak ini lagi lah gitu, emang udah udah kebiasaan, ya boleh di akhir malam gitu. Fawaqtuhu min sholatil. Kenapa? Karena memang waktu sholat witir itu dari mulai isya sampai terbit fajar subuh. Namun wa min kullil lail autaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan dari setiap malam Nabi pernah juga melakukan witir. Kenapa? Artinya Nabi pernah melakukan di awal malam, di tengah-tengah malam, dan di sepertiga akhir malam. Karena malam itu kan dibagi tiga. Ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam pertengahan, dan sepertiga malam terakhir. Dan sepertiga malam terakhir. Dan Nabi pernah melakukan semuanya itu. Baik sepertiga malam pertama, atau sepertiga malam terakhir, atau sepertiga malam pertengahan. Kemudian anna ta'khirul witri ila akhir lail afdal liman qawiya 'alal qiyam. Bahwa mentakhirkan sholat witir di akhir malam tadi itu lebih utama memang. Ya. Jadi kalau kita ingin mengambil yang utama boleh di akhir malam, dan itu lebih utama. Tapi ingat, liman qawiya 'alal qiyam, bagi orang yang mampu untuk bangun malam. Ya. Yang terbiasa mampu gitu. Tapi wa tama'ati ayyastaiqidha qabla al-fajri. Ya. Dan dia berharap bahwa dia bisa bangun sebelum fajar. Ya. Jadi dia memang sudah terbiasa dan berharap kuat untuk bisa bangun sebelum fajar. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan wantaha witruhu ila sahur, dan selesai waktu witir itu sampai sahur. Ya. Makanya kita kalau bulan puasa itu kan kita udah witir belum? Kita udah witir belum bulan puasa? Udah kan ya? Udah. Berarti udah selesai witir kita. Kenapa? Kemarin sudah kita bahas la witroni fi lailatin wahidah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Kemudian disebutkan lagi li'anna salata akhiril laili tashhaduhal malaikah. Dan salat di akhir malam itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saat itu Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, dan juga para malaikat menyaksikannya. Dan inilah kelebihan yang utama, yang besar orang yang bermunajat di sepertiga malam terakhir dengan dia melakukan sholat sunnah witir. Wali anna hadza huwa waqtul munajat, dan sepertiga malam terakhir itu adalah waktu munajat. Sepertiga malam pertama adalah waktu munajat. Disebutkan dalam ayat Al-Quran tatajafa junubuhum anil madhaji'i. Jadi lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka tidak tidur. Dan itu kebiasaan orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala hinama yanzilur rabbu jalla wa ala ila sama'id dunya. Dan waktu munajat itu adalah ketika Allah Rabb Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Jadi sepertiga malam terakhir sebelum subuh itu Allah turun ke langit dunia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailah. Rabb kita, kata Rasulullah SAW,
turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir, sisanya sepertiga malam terakhir. Ya dari mulai jam apa? Jam 3, jam 4 sampai menjelang apa? Subuh ya, dari 2, 3, 4 lah gitu. Itu sepertiga malam terakhir. Nanti ada sepertiga malam pertengahan. Ada sepertiga malam awal gitu. Fayaqulu, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan hadis qudsi. Jadi Rasulullah SAW mengutip ucapan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fayaqulu, maka Allah SWT, Allah Azza wa Jalla mengatakan may yad'uni fa astajibu lahu, may yas'aluni fa u'tihi, may yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Kata Allah SWT Azza wa Jalla dalam hadis qudsi ini, may yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibu lahu, saya akan perkenankan doanya. Jadi Allah langsung yang ngomong, akan saya perkenankan tuh doa. May yas'aluni fa'u'tihi, barang siapa yang minta kepadaku, saya akan berikan. Dia berdoa, saya akan perkenankan. Dia minta, saya akan berikan. Yang ketiga, may yastaghfiruni fa'aghfirulah, barang siapa yang minta ampun kepadaku di malam tersebut, fa'aghfirulah, saya akan ampunin barang. Luar biasa itu. Jadi 3 hal yang ketika seorang hamba dia bermunajat, dia berdoa, Allah akan terima doanya, kabulkan. Ketika dia minta, Allah akan berikan permintaannya. Ketika dia minta ampun, Allah akan ampuni dosanya. Kira-kira enak gak? Itu ada di sepertiga malam, di mana data selulernya masih kosong, gak ada yang pakai saat itu, kecuali orang-orang tertentu. Jadi data selulernya apa? Jarang yang pakai kecuali orang tertentu. Biasanya kalau HP, kalau banyak yang pakai, wifi-nya gimana kira-kira? Lemot kan gitu. Tapi kalau jarang yang pakai, enak, langsung. Nah sepertiga malam itulah yang apa? Luar biasa itu. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, wali annal witra akhir laili huwa tahajud. Karena witir itu merupakan akhir malam, itu juga disebut tahajud. Walaupun 1 rakaat gitu. Jadi tahajud itu tidak harus apa? 2 rakaat bukan. Kalau dia tidak keburu tahajud 2 rakaat, dia dengan melaksanakan 1 witir 1 rakaat, yaitu tahajud juga gitu. Walau rakaatan. Kenapa? Karena yang disebut tahajud itu apa? Salat setelah tidur di malam hari. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an. Inna nasyi'atal laili, sesungguhnya nasyi'ah laili apa? Dia bangun dari tidur dengan waktu yang sangat hening. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an. Itu sangat luar biasa, sangat bisa apa? Memberikan kita kehusuan dalam salat, dalam berdoa. Itu ada di surat apa? Al-Muzammil. Jadi tahajud itu bukan hanya 2 rakaat, bukan. Tapi kalau kita kesiangan umpamanya, lah siangan tahajud deh. Udah 1 rakaat aja witir, berarti kita sudah tahajud tuh. Dengan apa? Salat witir. Kenapa? Karena kita melaksanakan salat malam setelah kita tidur. Dan di dalam tahajud apa? Fa inna tahajud la yakunu illa ba'da naum, disebutkan di sini. Jadi wali annal witra akhiral laili huwa tahajud, kata para ulama. Dan karena bahwa witir di akhir malam itu, itulah tahajud. Alladzi dzakarahu Allahu fi kitabihil aziz, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Aziz. Fa innat tahajjud, kata Syekh Abdurrahman Al-Basam, fa innat tahajjud la yakunu illa ba'da naumin. Ini saya tidak berpendapat sendiri, tapi bagaimana para ulama menyampaikannya. Fa innat tahajjud, kata Syekh Abdurrahman Al-Basam, ya, Syekh Abdurrahman Al-Basam, sesungguhnya tahajud la yakunu, tidaklah ia terjadi illa ba'da naum, kecuali setelah dia tidur. Wa huwa waqtun nasyiah. Nah, ini disebutkan. Dan itulah waktu yang nasyiah, yang tenang di malam hari. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi sesungguhnya bangun dari tidur, nasyiatal laili itu apa? Bangun di malam hari dari tidur, ya itu apa? Tahajud. Itu disebutkan apa? La yakunu an-nasyah illa ba'da raqdin, disebutkan. Illa ba'da raqdatin. Tidaklah terjadi disebut nasyah kecuali setelah dia tidur. Dan itu waktu yang asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bacaan kita sangat khusyuk,
sholat kita juga sangat khusyuk. Jadi beda kalau kita sholat siang dengan sholat malam. Sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam pertama kita nggak ada yang ganggu, nggak ada yang berisik. Tapi kalau sholat siang ada yang berisik nggak? Ada kadang lebih Allahu Akbar, tukang ngamen lewat, kenceng banget kan gitu. Lagi Allahu Akbar, ada yang teriak macam-macam. Tapi kalau malam hari hening, senyap. Jadi suara yang Yang itu membuat kita khusyuk. Kemudian amma may yakhsha alla yakuma akhiral lail, ya. Adapun orang yang khawatir untuk tidak bisa bangun di akhir malam, fal yutir qabla ayyanam, maka hendaklah dia berwitir sebelum dia tidur. Artinya boleh gitu. Li hadisi Abi Hurairah, karena ada hadis Abi Hurairah disebutkan oleh Abu Hurairah, ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Jadi Rasulullah SAW pernah berwasiat kepadaku. Kata apa? Kata Abu Hurairah, Khalili, kekasihku Rasulullah itu telah pernah berwasiat. Apa wasiat? Pernah berpesan kepadaku tentang 3 hal untuk tidak ditinggalkan. Ya, tentang 3 hal apa? Untuk tidak ditinggalkan tiap hari. Apa itu? Salah satunya apa? Wa an autira qabla an anama. Hendaklah berwitir sebelum tidur. Kenapa? Karena kalau habis tidur nanti khawatir ketinggalan gitu. Sehingga apa? Boleh witir apa? Di sini disebutkan apa? Salah satu pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah adalah wa an autira qabla an anama. Agar saya berwitir sebelum saya tidur. Agar saya berwitir sebelum saya tidur. Kenapa Pak Abu Hurairah Kenapa Abu Hurairah itu dipesan oleh Rasulullah seperti ini? Karena Abu Hurairah itu adalah orang yang yastaghil awwalal laili bidirasatil ahadits wa hifdhiha. Karena Abu Hurairah itu adalah orang yang tersibuk di awal malam dengan dia mempelajari hadis, menghafalnya hadis, memurajaah hadis, mengulang-ulang hadis Rasulullah. Sehingga dia disibukkan dengan ilmu. Jadi Abu Hurairah itu orang yang disibukkan dengan ilmu setiap malam. Kalau kita disibukkan di setiap malam kita? Dengan ilmu ya, dengan hafal Quran, hafal hadis, atau gimana itu? Apa disibukkan dengan HP kali? HP kali kebanyakan ya. Abu Hurairah itu orang yang disibukkan, makanya pantas semua hadis itu periwayatannya banyak dari Abu Hurairah. Hadis itu paling banyak periwayatannya dari riwayat Abu Hurairah. Kenapa? Karena dia adalah orang yang yashtaghilu awwalal laili bidirasatil ahadits wa hifdhiha. Karena dia adalah orang yang disibuki di awal-awal malam, jadi semalaman gitu ya, dengan dia mempelajari hadis-hadis dan dia menghafal hadis. Dan para ulama memang mereka disibuki dengan ada yang disibuki dengan baca Al-Quran tiap malam. Makanya Imam Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan beliau menghafal hadis menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali hatam. Tapi kalau di bulan Ramadan 2 kali hatam. Kenapa? Malamnya hatam, siangnya hatam di bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka disibuki dengan bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran. Kira-kira kita disibuki gak tiap hari kita dengan baca Al-Quran? Enggak ya? Baca Al-Quran. Jadi jadikan Al-Quran itu sebagai rutinitas kita. Jangan sampai malam kita tinggalkan baca Al-Quran, siang jangan. Jadi ada jadwal kita. Kalau kita bisa jadwal buka-buka HP siang dan malam, maka jadwal baca Quran juga harus ada. Malam kita bikin kira-kira berapa juz malam nih. Siang juga begitu. Agar kita mendapatkan kebaikan dari Al-Quran. Jamaah sekalian, kemudian jadi Abu Hurairah itu disibuki dengan ilmu, sehingga Rasulullah tahu nih besok dia khawatir siang, kata Rasulullah boleh, tapi sebelum tidur boleh melakukannya. Ini pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada masih tetap bab yang berkenaan dengan witir, agar ini menjadi motivasi kita agar kita tidak meninggalkan sholat witir, karena ini penting bagi kita. Ini saja. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.